seperti itu. Artinya apa? Tidak semua pemimpin membuat orang bisa nyaman, bisa tenang, bisa bertepuk tangan. Kalau ingin jadi seorang pemimpin, siap untuk dicaci maki. Betul, Ustaz. Nah, tapi ketika tidak menzolimi mereka, tidak melanggar hukum yang ada, Betul. tidak mengundang azab Allah, lakukanlah. Pasti Allah akan membantu. Masya Allah. Sahabat El-Hadi Center Kota Lubuk Linggau, alhamdulillah berjumpa lagi dengan kita dalam acara Agam da Agam, Ustaz. Apa kena Apa kendai? Dengan bahasa Muratara itu apa kena? Apa kendai? Alhamdulillah. Agam da Agam, apa kendai? Apa kendai? Apa kendai? Alhamdulillah hari ini kita kembali di acara Agam da Agam bertemu dengan tokoh. Dan alhamdulillah hari ini kita berkesempatan silaturahmi sekaligus sedikit ngobrol-ngobrol ringan dengan seorang ulama, seorang kiai yang alhamdulillah saat ini pun beliau terjun ke politik dan beliau ini juga saat ini menjabat sebagai wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Inayatullah, Sarjana Pendidikan Islam. Apa kabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Santai. Ya. Santai. Bagaimana Ustadz semenjak antum menjadi wakil Bupati Musirawas Utara untuk aktivitasnya, apakah bertambah sibuk ataukah berjalan seperti biasa? Ya, terima kasih karena kita dulu memang terbiasa sibuk gitu kan. Iya, Ustaz. Baik sebagai santri di pesantren di Genjot mulai dari jam 4 sampai jam 10 malam. Jadi setiap hari kan kita seperti itu santri. Betul, betul. Dan sebagai pengasuh di pondok pesantren pun sudah terbiasa sibuk. Di sinilah hikmahnya luar biasa. Ketika terjun di politik ini atas izin Allah menjadi wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara ini, artinya kesibukan itu memang kalau ditanya bertambah atau berkurang, ya sudah pasti bertambah. Bertambah. Karena selama di pesantren mungkin ngurus orang paling banyak 1.500, sekarang yang diuruskan 200.000. 200.000 dengan berbagai macam Masya Allah. artinya persoalan, dengan berbagai macam artinya itu yang dihadapi gitu. Iya. Tapi syukur alhamdulillah dengan kesibukan yang ada itu, ya kita hadapilah dengan sabar, dengan penuh keikhlasan, yang sudah pasti adalah dengan penuh pengabdian. Iya, Ustaz. Karena bila sabar, ikhlas dan penuh pengabdian atas dasar ngabdi inilah yang mungkin membuat ini menjadi satu nilai tambah yang mungkin tidak bisa dimiliki waktu ngasuh anak-anak orang di pesantren. Sekarang ini kan ngasuh masyarakat selama sebanyak 200.000 ini. Ya, artinya kalau bertambah sangat luar biasa pertambahan. Artinya siang dan malam terpikir bagaimana Muratara ini di sela doa, saya doakan seluruh masyarakat Muratara. Di sela hari-hari pulang dari kerja pun, baik saya maupun Pak Bupati, kami artinya itu bahwa masyarakat itu adalah sahabat kami. Masyarakat itu adalah teman karib kami, sahabat masyarakat Muratara itu adalah artinya orang-orang yang harus kami perhatikan setiap saat. Jadi sudah bismillahirrahmanirrahim, kami wakafkan semua kemampuan yang ada ini, amanah yang dikasih masyarakat, ya kami insya Allah kami laksanakan dengan baik bersama dengan Bapak Bupati Haji Depi Suharto ini. Amin ya Allah. Jadi Ustadz, saat ini kan Ustadz menjadi wakil Bupati Muratara. Ada nggak terpikir Ustadz tadinya sebelum-sebelumnya bahwa ke depan ingin ikut terjun ke politik seperti itu Ustaz? Soalnya ngalir aja deh. Mengalir aja, karena mungkin dalam penilaian masyarakat mungkin bisa jadi bahwa saya tertarik terjun di politik ini, ikut mau nyalon wakil bupati ini sebenarnya tidak terbesit 1 tahun sebelum pencoblosan itu saya akan nyalon. Yes. Saya tidak pernah pasang baleho, saya tidak pernah memberitahukan kepada masyarakat bahwa saya ingin nyalon, berpasangan dengan siapa saya tidak tahu. Yes.
Nah, setelah sekitar 7-8 bulan sebelum pencoblosan itu, rupanya mungkin baik yang calon bupati, partai-partai politik banyak mensurvei calon bupati, bahkan juga mensurvei para calon-calon wakil bupati. Iya. Nah, kebetulan, ini mungkin kebetulan atau cara Allah mengumpul, artinya tujuan ini sehingga sampai jadi seperti ini. Hasil survei itu ya mengejutkan saya lah sebagai pribadi. Saya tidak berbicara tentang masyarakat nak nyalon atau memasang baliho, tapi hasil survei sebagai wakil saya tertinggi. Itu tingkat popularitas saja, elektabilitas sebelumnya. Karena mungkin saya juga mengakui bahwa saya sejak di pondok, pertama saya asli orang Muratara. Iya. Kemudian saya juga dibimbing oleh nenek saya, beliau juga sebagai seorang kiai penceramah. Jadi saya sebagai cucu tertua beliau. Jadi kemana beliau saya diajak. Jadi saya tahu daerah-daerah mana. Betul. Nah, kemudian setelah saya sekolah pesantren, sudah baru kelas 2 tahun kedua saya di pesantren, saya sudah bisa ceramah, saya sudah keliling. Jadi wajar kalau saya populer karena saya sudah jauh hari sejak saya masih bujangan dulu, masih saya dari sudah keliling ke remaja Ustaz ya. Jadi anak-anak kecil-kecil sudah pada kenal Ustadz Inayat itu siapa. Apalagi di media sosial sekarang kan ceramah-ceramah itu banyak ditonton, ini didengar. mulai saya kira dengan hasil survei itu rupanya artinya para calon bupati ini ya mereka kan kalau nyalon tidak mau kalah. Betul. Dia pasti cari wakilnya yang sepadan dengan beliau, yang bisa memenangkan beliau gitu. Betul, Ustaz. Nah, syukurlah alhamdulillah hasil itu saya berpasangan dengan Bapak Haji Depi Suwarto ini dengan serius beliau artinya mengajak saya untuk nyalon. Walaupun sebenarnya 2 bulan sebelum kesepakatan itu saya gantung karena saya masih memikirkan antara segi baik dan buruknya kalau saya terjun ke politik. Iya, Nah, tapi dengan kesepakatan beliau, dengan saya lihat tekad beliau bahwa membangun Muratara, karena dia sudah 5 tahun sebagai wakil bupati, mau jadi bupati. Nah, saya cuma hanya minta 2. Satu, saya bilang kalau kita terpilih, program agama harus lebih baik dari program yang lain. Dan yang kedua, walaupun saya sebagai wakil bupati, saya tetap bikin ceramah keliling. Masya Allah. Nah, jadi Pak Bupati bilang, udah oke, siap. Yang penting Ustadz mau nyalon. Ya udah, syukur alhamdulillah. Di hari ini terjadinya seperti itu, saya kira ngalir-ngalir aja. Cuma jelas ini mungkin sebuah amanah perintah Allah, karena saya sebagai putra daerah di sini untuk ngurus Muratara dengan baik. Dan itu mungkin saya yang pasti saya akan bertanggung jawab dunia dan akhirat di hadapan Allah. Nah, ini yang berat saya. Seperti itu. Jadi Ustadz sedikit agak membahas tentang kepemerintahan Ustadz ya. Selama ini kan banyak di media sosial berseliweran Ustadz ya. Salah satunya khususnya untuk Musyarawat Utara kan Ustadz. Musyarawat Utara bahwa selama ini mereka tahu bahwa sosok Ustadz selama ini adalah seorang pendai yang menyampaikan kepada masyarakat itu tentang pemimpin yang amanah dan lain sebagainya kan, hingga pada akhirnya antum terpilih. Sudah itu di medsos booming sekali. Ketika itu mungkin dimasuki oleh yang daagam Ustaz. ada daagam Ustaz. Jadi akhirnya mereka ngomong, wah ini semenjak kepemimpinan Pak Depi dengan Ustadz Inayatullah, minyak goreng di Muratara langka katanya kan. Sudah ada mahal, sudah itu pertalit naik, segala macam naik, masyarakat kesulitan. Jadi yang disalah-salahkan itu adalah pemerintah daerah. Sebenarnya Ustadz, apa sih kebijakan pemerintah daerah, sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dapat mempengaruhi kebijakan yang dari pusat, dan kebijakan yang dari pusat tidak bisa artinya ngomong ditangani oleh pemerintah daerah itu sendiri Ustaz? Ya sebenarnya yang terjadi akhir-akhir ini artinya ini adalah merupakan masalah nasional. Dari sekian banyak permasalahan yang kita hadapi itu,
yang paling menyentuh dari segi artinya masyarakat yang paling bawah adalah hal-hal yang pokok. Misalnya seperti minyak, kemudian tambah juga kelangkaan minyak goreng atau mungkin perubahan dari harga yang ada. Betul. Nah, kami sebagai pemerintah daerah ini kan sudah pasti perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Betul. Dan apapun yang kami lakukan di daerah ini ya semuanya mengacu baik RKPJMD, istilah itu garis-garis haluan pembangunan yang ada itu, kami Muratara harus menyesuaikan provinsi, harus menyesuaikan pusat. Jadi harus sejalan. Iya. Ya kalau tidak sejalan perencanaan ini, maka di situ akan jadi ketimpangan-ketimpangan, bahkan ini bisa jadi menyalahi aturan. Karena apa yang kami lakukan di daerah itu, semua peraturan itu harus kami laksanakan. Seperti misal Kepres, keputusan artinya itu keputusan menteri, surat edaran para menteri dan sebagainya. Dan itu harus kami lakukan. Nah, termasuk misalnya kelangkaan minyak goreng ini. Ya kalau kita lihat ini kan dirasakan nasional. Betul, Ustaz. Walaupun sebenarnya masyarakat yang kata tadi agam tidak agam itu, yang agam pasti dia berpikir, apalagi dia sambil nonton berita baik di media sosial maupun di TV, ini bukan masalah Muratara aja, tapi ini masalah nasional. Betul, Ustaz. Nah, yang dak agam itu biasa-biasa baik. Mulai. Ya, namanya. Yang kalau kata kita tuh Imam Ghazali itu ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama hanya suti tubdil masawi. Jadi orang tuh kapan pandangan tuh sudah agam, walaupun dak bagus masih agam tuh. Masih agam tuh lah. Jadi kalau mata tuh sudah dibalut sesuatu yang dak agam, baik pun masih dak agam tuh. Masih dak agam tuh lah. Nah, tapi kami pemerintah daerah, apapun bentuk keputusan pusat, di bawah kami harus mencari inovasi, mencari alternatif terbaik. Betul. Nah, maka kami setiap saat melalui Disprin Dakob, baik itu kelangkaan gas yang kemarin-kemarin itu terjadi, maka saya, bupati, camat, semuanya harus turun ke lapangan. Betul, Ustaz. Dicek seluruh agen-agen itu. Nah, setelah kami lihat bahwa di Muratara ini kekurangan gas itu, penyebab gas mahal itu pertama kami kurangnya pangkalan dan jatah gas itu kami kurang. Nah, jatah yang misalnya 2021 itu jatah yang 2013 yang lalu belum ditambah oleh pihak Pertamina. Nah, tapi kami langsung panggil Pertamina, sudah rapat, dan alhamdulillah pada akhir ini dengan operasi pasar, dengan diadakan sidak, saya langsung bupati, wakil bupati secara kontinu sidak ke pangkalan-pangkalan itu, sehingga kami berkesimpulan di akhirnya bahwa Muratara ini harus ada agen tambahan. Alhamdulillah, insya Allah di Rawasulu itu ada satu agen baru untuk nantinya mengatasi kelangkaan gas ini. Artinya sudah bisa teratasi. Sudah bisa teratasi. Nah, di minyak ini kita pemerintah daerah dengan anggaran yang cukup minim, walaupun sebenarnya Muratara ini boleh jadi anggaran yang sangat memprihatinkan. Betul, Ustaz. Jadi kalau tidak dibantu, kami terima kasih kepada Bapak Gubernur, kepada Bapak Ibu Menteri, Bapak Presiden, artinya yang telah banyak memperhatikan kami, khususnya di Muratara ini. Karena dari 1,1 triliun yang real 2019 yang lalu, sekarang tinggal 700 sekian. 700 sangat sedikit sekali, minim. Nah, kalau kami mengintervensi dari anggaran ini melalui satu dinas saja, nah, dinas yang lain kolab. Nah, dari kami lakukan operasi pasar, operasi pasar agar bisa ditekan harga ini. Tapi karena sifatnya nasional barang ini, tapi mau tidak mau hanya bisa terbantu di hari operasi itulah. Operasi berikutnya kan operasi ya terpaksa. Betul, Ustaz. Kami sebagai pemerintah daerah, walaupun harganya sedikit mahal, yang penting barang itu ada. Itu menjadi artinya perjuangan kami. Artinya untuk mencukupi kebutuhan dulu ya, masyarakat. Harus ada. Daripada harga murah barang dekati, iya, lebih baik barang itu agak mahal tapi ada. Tapi ada. Nah, waktu
Nah, seperti inilah kami. Setiap event apapun yang bersentuhan dengan masyarakat, seperti kami MTQ. Kami juga bersama para perusahaan yang ada di Kabupaten Nusa Tenggara Utara ini. Nah, operasi pasar khususnya minyak. Jadi kami buat standnya waktu MTQ itu khusus untuk minyak. Hari itu terbantu. Nah, tadi kita setiap taklim Ramadan ya kita kumpul para ASN, para TKS, kan ada operasi pasar dari Bulog. Harganya bisa. Jadi hanya bisa bantu seperti itu. Ya, dengan harapan kita daerah ini sebenarnya ya agar pemerintah pusat dengan segala kekuatan yang ada, ya mudah-mudahan nanti selalu ada jalan keluarnya dalam persoalan ini. Betul. Karena saya kira negara tidak boleh kalah oleh yang lain. Betul. Negara harus menang dalam urusan tanda kutip adalah kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh dikuasai oleh kelompok tertentu atau mungkin tanda kutip oligarki tertentu. Sehingga urusan minyak goreng ini aja artinya pemerintah harus bukan proaktif aja, harus dengan intervensi apapun. Betul. Supaya masyarakat ini tidak berkendala lagi masalah harga minyak dan lain sebagainya. Betul, Ustaz. Nah, kalau masalah BBM ya itulah tadi tentang kembalinya kepada kebijakan pemerintah pusat. Yang artinya melalui para menteri gitu. Betul. Kan. Nah, mungkin kita juga sebenarnya sangat memaklumi kondisi BBM hari ini naik. Ya, khusus yang subsidi kan tidak naik. Nah, yang naik itu adalah harga yang non subsidi seperti pertama, deklit dan sebagainya yang kita mau tidak mau bergantung kepada ekspor minyak. Nah, sementara ekspor hari ini kita terganggu lantaran karena adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Artinya di berita di media sosial kemarin kami masih artinya meneliti hoak atau apa, ada tanker Pertamina itu yang disandra di Swedia. Artinya ini kan bermasalah artinya dengan harga pemasok minyak. Nah, harapan kami di bawah ini dengan adanya supaya jadi hikmah. Bagaimana Indonesia ini yang kekayaan alam yang luar biasa itu, yang kita cuma hanya bisa mempasok minyak itu 40 sekian persen, jadi 60% ekspor. Nah, bagaimana ini dibalik? Ini bagaimana pemerintah khususnya Pertamina dengan segala kemampuannya bisa mutar. So, kekayaan alam digali, tidak bergantung terlalu banyak dengan ekspor gitu kan. Nah, itu yang saya setuju dengan Bapak Presiden bilang bahwa kita harus jangan terlalu banyak dengan bergantung urusan ekspor, apalagi hal-hal yang sifatnya sederhana. Jadi kita harus memberdayakan hasil, mencintai hasil karya anak-anak bangsa itu sendiri. Jadi uang negara itu berputar di rakyat itulah. Betul. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadi konsepnya baik para pejuang maupun proklamator Bapak Insinyur Soekarno, bahkan para pemimpin ya, saya kira semuanya sampai ke daerah Kades tidak ada satupun pemimpin yang akan menyengsarakan rakyat. Nah, tapi ketika kita kalah kebijakannya dengan sesuatu hal yang kecil, nah di sini rakyat berontak. Nah, itu kan gitu. Nah, itu yang maunya kita itu seperti itu. Ya. Nah, jadi Ustadz di kepemimpinan Ustadz dengan Pak Depi ini kan waktu itu baru seumur jagung Ustadz ya. Baru seumur jagung, baru sebentar. Sudah itu ada satu kebijakan yang ini bahkan isu ini menasional Ustaz. Bahkan keluar di media cetak, media massa dan lain sebagainya kan. Tentang penutupan pesta malam Ustaz. Penutupan pesta malam. Sampai waktu itu Muratara ini masuk berita memblokir jalan ini Ustaz. Memblokir jalan. Nah, ada juga sebagian masyarakat yang memprotes Ustaz. Terus kalau pesta malam tidak diadakan, kami para pengusaha-pengusaha organ tunggal, para pedagang-pedagang malam, ini kan kehilangan daripada rezeki yang biasa kami cari seperti itu Ustaz. Nah, tujuan daripada pemerintah Kabupaten Musirawas Utara dalam menutup itu dan menyikapi daripada apa yang disampaikan masyarakat itu seperti apa Ustaz? Saya kira pesta malam di Muratara, saya kira ada perbedaan pesta malam di daerah yang lain. Betul. Di mana pesta di Muratara ini, sebelum saya jadi wakil bupati itu, mulai dari habis maghrib itu sampai menjelang azan subuh. Masya Allah, berarti panjang kadang ada beberapa desa itu masih sholat isya, organ lah bunyi. Bunyi dulu, tapi belum banyak orang kan. Nah, itu sampai jam 12 malam
Itu banyak masyarakat sebenarnya, ya itulah tadi, agam tidak agam itu pasti ada pro Betul, kontranya. Dan setiap apapun kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, oleh seorang pemimpin, semuanya pasti beresiko. Nah, dalam resiko itu kita punya tolak ukur. Betul, Ustaz. Ketika resikonya, misal contoh, yang kami lakukan tidak melanggar hukum. Kemudian yang kedua, untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Betul. Kemudian yang paling penting, ini mengundang ridho Allah dan kami tidak mengkhianati mereka. Betul. Nah, ketiga ini kebijakannya tidak lari dari, tidak menzolimi rakyat, tidak melanggar aturan yang ada, dan tidak mengundang murka Allah. Betul. Ketiga ini ada, kebijakan itu harus kami lakukan. Karena kenapa? Karena ketiga kebijakan ini, inilah yang diinginkan oleh rakyat, oleh Allah, oleh pemerintah, bahkan oleh pencipta. Oh iya. Jadi pemimpin itu sebenarnya resikonya berat. Orang agam tidak agam itu selalu ada. Selalu ada. Tapi ketika kebijakan dari tiga, tidak menzolimi rakyat secara umum, Betul. tidak melanggar hukum, Betul. dan tidak mengundang azab Allah dari kebijakan itu, apapun orang yang tidak setuju kita hadapi. Masya Allah. Tetap dilawan. Nah, Ustaz, tetap ya? kita lawan. Betul, Dalam Ustaz. artian kita sebagai seorang pemimpin tidak perlu kalah dengan urusan itu. Betul. Nah, kita kan artinya sepanjang tiga itu. Iya. Nah, Betul, Ustaz. Nah, pesta malam ditutup itu berawal dari Perda nomor 12 tahun 2018. Berarti kami 2018. dilantik 2021. Perda itu sudah dibuat di zaman bupati terdahulu, zaman Pak Syarif Hidayat melalui DPR. Dan itu saya mengapresiasi Betul. Bapak Syarif sama Pak Haji Depi Suartoni yang beliau sekarang bupati, dulu sebagai wakil bupati beliau. Bersama dengan DPR sudah membuat satu perda yang saya kira ini prestasi besar. Masya Allah. Membuat perda menutup pesta malam. Menutup itu pesta perda nomor malam. 12 tahun 2018. Iya. Nah, perda ini setelah dibuat tahun 2018 tidak jalan. Oh, jadi sebenarnya perda ini dibuat sebelum antum sama Pak Depi menjabat, Ustaz? Iya, ya. Jadi waktu zaman Pak Syarif Hidayat sama Pak Haji Depi Suartoni. Oh, begitu. Bersama dengan DPR. Nah, itu saya sebenarnya ada beberapa daerah ingin nutup pesta malam itu ada dua kendala. Kendala pertama, bupati mau dengan wakil, tapi ada DPR yang tidak suka. Oh. Ada kendala seperti itu. Seperti itu. Ada DPR semua setuju, tapi bupati dan wakil bupati dengan pendukungnya tidak setuju. Tidak setuju. Nah, ini banyak kendala yang terjadi di daerah lain. Nah, sama di Muratara. Bupati begitu saya dilantik, saya tanya dengan Pak Bupati dan saya sodorkan seluruh video Betul. bahwa di Muratara itu habis jam 12 malam itu tutup, lampu mati. Sehingga datanglah yang istilah kami terkenal di Muratara namanya biduan tempel. Oh. Jadi di samping biduan dari Orgen 3 orang, nanti jam 12 malam ke atas ada biduan tempel datang dari Linggau, kabarnya ekspor dari Linggau. Ada ekspor dari Singkut, ada juga dari Muratara gitu. Iya. Kadang sampai 20, 25. Masya Allah. Nah, video itu saya sampaikan sama Pak Bupati. Pak Bupati, ini yang terjadi di Muratara. Kalau ini tidak kita tutup, aturan perda sudah dibuat, Iya. berarti satu Pak Bupati. Ha-ha. Pertama kali nanti bertanggung jawab di hadapan Allah masuk neraka, kawan Pak Bupati bilang. Ayo ngapa saya jadi masuk neraka Pak Ustadz? Lah, Bapak sebagai pemimpinnya. Iya, betul. Yang kedua siapa? Saya bilang wakil. Yang ketiga orang yang buat perda ini. Betul. Ustaz. Biduan kapan terakhir? Saya bilang. Dia kan diundang. Nah, kenapa ketika jam 12 malam, biduan ada yang joget di atas tenda, joget di atas salon, ada yang joget di bawah orang. Video ada tuh. Yang videonya ibu pakai jilbab. Yang videonya anak-anak masih kecil-kecil. Maka saya bilang Pak Bupati, ini perda sudah ada, DPR sudah setuju. Tapi bagaimana caranya Pak Ustadz? Sekarang saya bilang Pak Bupati, Bapak mau nutup tak barang ini? Nah, saya bangga dengan Pak Bupati bilang, sudah Pak Ustadz, tidak ada cerita lain, tutup, apa yang terjadi kita hadapi. Masya Allah. Nah, itu yang membuat saya kuat. Nah, kalau saya kuat, wajar-wajar saya bilang, saya kan kiai. Tapi kalau kiai, bupati saya ini yang tidak ada backgroundnya kiai, tapi dia ngomong, tutup Pak Ustadz. Pokoknya apapun resiko kita hadapi, itu buat saya kuat. Masya Allah. Ketika saya pegang ini, bagaimana perda itu? Kan biasa perda tidak jalan tuh. Bagaimana supaya jalan? Saya meminta masyarakat yang nutup. Mintanya gimana? Saya sampaikan ibu-ibu setuju kecamatan. Saya bilang ibu-ibu kalau ingin pesta malam ini ditutup, ya silakanlah minta dengan kami nutup.
Jadi ibu-ibu per kecamatan ini berkelompok setiap hari itu datang membuat pernyataan bahwa kami ibu di kecamatan sekian, bahwa kami minta tutupkan pesta malam. Kami tampung. Oh, seperti itu saja. Kemudian para organisasi-organisasi keagamaan kumpul di kantor di lantai 2. Mereka membuat pernyataan bahwa kami bukan mendukung, tapi kami minta pesta malam ditutup. Oh, jadi artinya dalam penutupan pesta malam ini tidak hanya kebijakan bupati, wakil bupati yang langsung artinya ngomong tutup pesta malam, berarti ada saran-saran dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Ustadz, yang minta untuk ditutup. Tapi namun sebelum kita informasi. Oh, seperti itu. Informasi, disitulah enaknya bahwa pencerahan terhadap umat itu, alhamdulillah karena background saya sebagai kiai, saya sampaikan dengan bahasa, baik itu bahasa mudarat dan manfaatnya, maupun bahasanya dari segi hukuman di akhirat. Oh, dan imbasnya dari pendidikan anak-anak kita ke depan, kalau organ tunggal ini kita masih buka. Nah, betul. Dengan kita berikan pencerahan itu, sehingga menyadari, dan itu saya kira, ini sebuah keberkahan saya bersama Pak Bupati. Betul. Bahwa Perda ini tidak berlaku selama 2 tahun, tapi ketika kami masuk, Perda itu hampir sekian, artinya lebih dari setengah masyarakat Muratara meminta ini harus ditutup. Nah, saya berkomunikasi dengan Prokopinda. Prokopinda waktu itu Pak Eko, sekarang jadi Kapolres Lahan, dan Pak Erwin Dandim, sekarang beliau tugas di Korem. Nah, 1 Dandim, 2 Polres, yang 1 ini saya luar biasa saya bilang. Jadi saya kira keberkahan Allah menuntun kami bahwa seluruh penegak hukum, aparat yang terkait, Prokopinda, semuanya mendukung habis. Itu yang membuat saya kuat. Jadi masyarakat siap, kemudian Prokopinda pun siap, sehingga apapun yang terjadi kami hadapi. Nah, kami pas persis hari ini, saya kira Ramadan itu pas 1 Syawal itu hari ulang tahunnya penutupan pesta malam. Karena selama Ramadan saya keliling, saya sampaikan ke masyarakat. Betul, Ustaz. Kalau mau pesta sebelum Ramadan inilah, kami kasih waktu 1 bulan sebelum Ramadan. 1 bulan sebelum. Begitu Ramadan kan tak ada pesta lagi. Iya, nah, betul. Supaya jenjang ini biar terus pesta malam tutup, maka kami buat kebijakan siapa yang masih melaksanakan pesta malam mulai dari tanggal 1 Syawal ke atas, maka perda ini akan dilakukan. Perda itu apa? Pertama, buat denda yang mengundang organ itu 50 juta. Nah, setelah itu saya kumpul para pengusaha-pengusaha organ tunggal. Betul. Saya ajak berdialog, Bapak mohon dukungkan kami. Betul. Kalau Bapak mau cari rezeki yang pestanya siang dan malam, saya yakin bukan hanya Muratara. Betul. Banyak di daerah yang lain. Iya. Nah, kami hanya bisa membolehkan pesta di siang hari. Dan Bapak, saya minta para pengusaha mohon jangan diterima undangan masyarakat Muratara bagi mereka yang ingin pesta malam. So, kenapa? Karena resikonya yang punya hajat didenda 50 juta atau dikurung 3 bulan. 3 bulan kurungan. Dan organ tunggal Bapak disita oleh penegak hukum. Ini resiko kalau memang melawan perda tadi. Coba-coba. Memang di Syawal ketiga ada 1 daerah yang paling ujung. Kecamatan Pau yang coba untuk pesta malam. Itu kan pembuka. Betul. Kami langsung tindak. Saya syukur Kapolsek langsung diambil, organnya diambil, yang punya hajat kami tangkap. Kami bawa ke Polres. Alhamdulillah sejak itu timbullah pro kontranya, agam yang tidak agam tadi kan. Agam tidak agam. Adalah nutuplah pesta Jalan Lintas Sumatera. Begitu di saat itu ada 3 desa yang nutup pesta Lintas Sumatera itu sebagai memprotes bahwa pesta malam itu mohon untuk tidak ditutup karena sudah ada tradisi lelang-lelang saling bantu di waktu malam. Nah, kami memaklumi. Tapi ketika kami sampaikan, apakah tidak ada jalan lain? Tidak di waktu siang kan bisa. Atau dibuatkan siang 2 hari. Saya bilang, bisa. Kalau kamu mau. Nah, dibuat seperti itu diatur. Sehingga kasih pencerahan. Nah, malam itu, di malam pas penutupan jalan lintas Sumatera itu, saya, Bupati, Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, kami turun di lapangan di tengah gelap, di tengah hujan, di daerah yang paling berat, tidak dari mau tutup pesta malam. Kami datangi tengah malam. Dengan risiko yang jelas lebih besar saja ketika... Ya kami siap hadapi apapun. Lillahi ta'ala. Artinya Alhamdulillah hari itu sudah ada komunikasi, sampai besoknya juga masih berkeras, mereka ingin dibatasi. Tidak, saya bilang. Pak Bupati juga sama. Tutup pesta malam. Dengan risiko segala macam. Maka sampailah berita nasional
Turun Pak Kapolda, ditelepon Pak Kapolri. Nah, dengan adanya pesta malam tidak ditutup, kami banyak hikmahnya. Hikmah pertama, pesta malam tidak lagi. Hikmah yang kedua, waktu itu Pak Eko juga, Pak Kapolda. Beliau hadir, dibuatlah surat perjanjian siapa dipanggil kepala-kepala desa yang desanya bersebelahan dengan lintas Sumatera. Dibuat surat perjanjian, apapun yang mau diprotes, demonstrasi apapun, tidak boleh menutup jalan lintas Sumatera karena ini jalan nasional. Betul, Dan karena dibuat perjanjian. bener Ustaz, selama ini yang terkenal itu yang sering tutup jalan itu Muratara. Nah, alhamdulillah selama kami sudah setahun 2 bulan, satu kali pun tidak ada yang berani nutup lintas Sumatera. Jadi pesta malam kami ditutup, yang blokir jalan tidak ada yang berani lagi. Betul. Kemudian kami mendapat keistimewaan waktu itu ada satu masyarakat di Batu Gajah nanya Pak Kapolda, waktu itu ada buat perjanjian di sana. Kami ini masyarakat kepengen kalau anak-anak Muratara ini yang banyak jadi polisi. Betul. Nah biasanya Muratara itu paling banyak 3 orang yang lulus karena standar nilai pendidikan itu tidak sama dengan daerah lain. Itu yang membuat, padahal sebenarnya dari segi kemampuan anak Muratara juga sama dengan yang lain. Betul. Nah kami mendapat fasilitas waktu itu sudah kata Pak Kapolda, kami bantu anak-anak Muratara jadi polisi. Nah biasanya 3, pas tahun tutup pesta malam itu anak-anak Muratara lulus 21 orang lulus jadi polisi. 21 orang Ustaz. Lulus jadi polisi. Wih, berarti sudah berkelipatan. Nah, sudah berapa kali? Sudah berapa kali lipat Ustaz. Dan itu asli anak-anak Muratara dan mereka bertugas di Kabupaten Usirras Utara. Oh, dikembalikan ke Muratara. Jadi kami itu artinya satu kali mendayung perahu 2-3 pulau kami dapati. Masya Allah. Ya syukurlah alhamdulillah. Tentunya ini mudah-mudahan ini bisa ditular kalau di daerah lain karena saya lihat kita butuh memang hiburan. Resiko memang banyak. Betul. Yang pro kontra pasti terjadi. Betul. Tapi ketika yang sudah kita lakukan itu untuk kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan generasi berikut, yang kita lakukan itu ada aturannya. Dan inilah yang seharusnya sebagai seorang pemimpin harus kita lakukan. Betul. Karena yang paling penting Indonesia ini adalah mentalnya. Betul. Ya, sebagaimana digaungkan oleh Pak Presiden revolusi mental itu di sini. Bagaimana otaknya cerdas supaya mentalnya hancur kan? Betul. Nah, salah satu yang menghancurkan itu. Nah, syukur alhamdulillah sekarang Muratara. Muratara sudah ini Ustaz ya. Lewat sekarang malam, tengah malam kapanpun mudik-mudik gak perlu takut lagi. Insya Allah begal-begal tidak ada lagi. Alhamdulillah. Kemudian artinya itu sekarang tuh yang paling penting bukan masuk Muratara tuh buka helm supaya tidak ditodong orang, enggak. Sekarang itu malah justru kapan lewat Muratara mobil harus pakai surat lengkap pakai bayar pajak. Betul. Yang bermotor pakai helm. Soalnya sekarang bukan berhadapan begal lagi, sudah berhadapan dengan pihak kepolisian. Karena selalu ada rahasia supaya tertib. Betul, Ustaz. Nah, kenapa di Muratara juga agak minim artinya itu begal-begal yang ada? Karena saya bersama Pak Bupati ada program umroh gratis. Tahun ini insya Allah ada tambahan 25 orang. Masya Allah. Nah, umroh gratis itu saya sudah minta dengan Pak Bupati. 5 itu saya khususkan umroh bagi mantan-mantan begal, induk-induk preman itu nak saya umroh kan. Itu Ustaz yang selama ini. Karena selama ini kan yang umroh itu paling-paling pengurus masjid, tokoh agama, gitu kan, tokoh agama, tokoh adat gitu kan. Ini preman. Nah, dalam prinsip saya, kalau pengurus masjid kita umrohkan, tidak umroh pun dia tetap ke masjid. Betul. Dia tetap artinya menjaga bagaimana Muratara ini baik. Betul. Nah, saya kalau yang ini, saya teringat tadi saya sampaikan melalui ceramah Ustaz Fahmi bahwa kehebatan Rasulullah itu karena ditompangi oleh 4 sahabatnya hebat. Betul. Ada Abu Bakar Siddiq. Harus ada orang yang setipe Abu Bakar Siddiq yang mendampingi seorang pemimpin. Betul. Orang tua yang berilmu, yang tawadu, tapi dia bijaksana. Betul. Yang kedua, pemimpin harus didampingi oleh preman. Preman yang senang berbuat baik setelah bertobat. Siapa itu? Umar bin Khattab. Nah, saya kepengen mereka tuh jadi Umar bin Khattab mendampingi saya. Masya Allah. Kemudian ada Utsman bin Affan, para orang-orang agnia yang ingin membangun Muratara ini. Betul. Nah, Rasulullah itu di sini perjuangannya bisa lancar. Kemudian yang ketiga, peranan anak muda yang cerdas, yang kreatif, cerdas, yang tidak mengeluh, tangguh, kuat. Karena Muratara ini kaya raya. Betul. Muratara ini luar biasa. Ya, nih? Kalau anak-anak mudanya selesu,
santai, lunglai, habislah. Nah, saya kepengen anak-anak muda itu seperti Ali bin Abi Thalib. Betul, Ustaz. Berjuang siap di medan perang, siap juga membawa seluruh kemampuannya untuk menggerakkan muda-mudi ini. Nah, ini artinya, nah, alhamdulillah saya selama memimpin nggak ada cerita di di media sosial, di koran ada demo di kantor, nggak ada. Nggak ada lagi, Ustaz, ya. Preman masuk ilir mudi, nggak ada. Nah, ini artinya tuh salah satu hal yang membuat hari ini ada perubahan. Nah, ini tanda kutip perubahan bukan saya sebagai pemimpin minta disenangi. Betul. Tapi ini bahasa orang di luar Muratara. Iya. Saya sekarang masih keliling ceramah ke Jambi, ke Janglebong, kemana-mana orang bilang, oh alhamdulillah Pak Wabub Muratara tuh kayaknya sudah banyak perubahan. Perubahan apa? Saya bilang, nah kami di sana tuh tenang, kan seperti itu dulu seram. Iya, betul. Nah, maka kami kota ini harus kita tata rapi, harus terang jalannya, kami tata rapi, jangan kiri kanannya. Saya terus pantau dengan camat, lihat jalan kiri kanan, kalau banyak rumput bersihkan cepat. Jangan seram kayak gitu, saya bilang. Orangnya lah seram, jalan seram. Jalannya seram juga. Banyak pemerintah-pemerintah daerah itu, Ustadz, yang tidak berani ngambil kebijakan-kebijakan ekstrim. Saya anggap bahwa kebijakan untuk pesta malam itu ekstrim itu, Ustadz. Karena langsung berlawanan dengan ya yang tadi Ustadz bilang, dengan preman-preman dan lain sebagainya, Ustadz, ya. Nah, mereka juga bukan tidak berani, karena mereka takut kehilangan orang-orang yang bakal mendukung mereka berikutnya. Nah, seperti itu kan, kehilangan orang-orang yang bakal nanti, namanya ini politik, Ustaz, ya, dalam satu periode ingin 2 periode dan selanjutnya. Nah, takut kehilangan orang-orang yang memilih mereka. Apakah Pak Bupati dengan antum, Ustadz, sebagai wakil bupati tidak merasa takut nanti saat menutup pesta malam ini, orang-orang yang hobi pesta malam ini terus ngomong, wah, tidak cocok kayaknya ini. Nah, bupati sekarang, wakil bupati sekarang nutup pesta malam. Sudah, tidak mau lagi milih. Nah, itu bagaimana menyikapi itu, Ustaz? Hati itu milik Allah. Betul. Hari ini yang setiap saat kita suruh berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinikal hadid. Jadi artinya yang hari ini, boleh jadi yang hari ini tadinya mendukung kami. Betul. Tapi setelah pilkada berikut, jangan-jangan dia jadi musuh kami. Betul. Yang hari ini ketika pilkada kemarin dia memusuhi kami, mungkin di pilkada lagi kalau kami nyalon, mungkin dia jadi sahabat kami. Dan itu silih berganti. Betul. Dan saya hari ini selalu mendengar, ya sampaikan, saya selalu dengan Pak Bupati, bukan karena apa. Beliau bilang, Tat, kebijakan kita banyak yang tidak membuat orang bertepuk tangan. Karena kami, maaf Pak Ustadz, ya, kami tidak membiasakan di masyarakat itu bahwa acara-acara banyak acara tepuk tangan yang banyak menghabiskan anggaran. Betul. Pak Bupati kalau mau datang ke masyarakat, dia datang aja. Nggak perlu pakai protokol panjang. Oh, beliau udah ada ajudan, saya juga ada ajudan cuma satu. Betul. Saya udah tidak pernah pakai patwal, wawi, kuru, maksudnya enggak, saya Pak Bupati kalau dia subuh, sudah subuh, kami kapan subuh tiap kali di WA terus. Dia keliling, lihat, dia jalan ke masyarakat. Dikasih orang nangko dipikulnya. Dikasih orang pisang dipikulnya. Dia tidak mau nih apapun, beliau tuh memperhati rakyat. Saya juga sama, habis dari kantor, saya bermotor, saya pakai sepatu boot, pakai topi, saya keliling lihat masyarakat. Nah, artinya tidak semua kebijakan kita itu yang membuat orang nyaman, orang senang. Betul. Jadi kata Pak Bupati, selagi itu tidak melanggar hukum, saya masih ingat, selagi tidak menzalimi rakyat, selagi tidak mengundang murka Allah, kita gebrak habis, Ustaz. Kenapa? Karena yang memiliki hati masyarakat itu adalah Allah. Dan saya itu yakin di situ, kan. Dalam artian selama ini saya waktu nyalon kemarin, siapa sangka saya dengan Pak Bupati menang? Dengan calon yang lain yang luar biasa, saya bilang. Betul. Itu karena mungkin ini sebuah ridho Allah. Dan Allah yang memiliki hati itu. Betul. Hari ini kita dibenci orang mungkin 100 orang. Mungkin besok orang 100 tinggal 10. Betul. Nah, dengan adanya kebijakan hari ini, kami nutup pesta malam. Saya tanya ibu-ibu, gimana ibu-ibu? Kira-kira yang saya datangi desa yang paling tidak pro dengan tutup pesta malam. Saya datangi.
Waktu di acara saya tanya, Bu gimana kira-kira pesta malam ini ditutup? Wah Pak Wabub, terima kasih. Kan gitu. Oh, padahal desa itu yang tadinya tidak setuju Tidak untuk setuju, pesta malam. tidak setuju nian. Tapi ketika hadir di situ mereka malah Lah setelah jalan 2-3 bulan saya tanya, gimana Ibu kira-kira pesta malam? Wah Masya Allah Pak Wabub, terima kasih nian. Kami terasa nian manfaat. Saya bilang apa manfaatnya? Pertama Pak Wabu, suami kami ini lah balik terus. Ya kan? Kalau selama ini tidak pernah balik Pak Ustadz, karena undangan situ udah pergi balik situ tiap hari, tidak pernah balik ke rumah. Kapan kami periso dompet, sekarang tak lah do isinya. Kapan balik? Kapan pesta malam dulu, kapan balik? Balik pagi, kapan periso dompet kosong. Nah sekarang alhamdulillah Pak Ustadz lah berubah. Nah yang tua-tua bilang ya Allah anak-anak sekarang beda berubah. Jadi artinya yang mungkin yang hari itu aja waktu kami nutup pesta malam itu 82 desa 7 kelurahan yang tidak setuju cuma 4 desa. 4 desa. Padahal yang memenangkan kami waktu itu cuma aja 70% desa. Bayangkan. Artinya hari ini sudah berbicara hal kebijakan kami yang tidak pro pun sekarang sudah pro. Alhamdulillah. Nah artinya nggak usah takut. Bahwa semua kebijakan yang kita lakukan itu, ketika hal itu kita lakukan, betul Ustaz. Yakinlah Allah yang memiliki hati orang. Masya Allah. Bukan orang itu yang menentukannya. Nah cirinya orang yang hari ini saya nak milih si Anu, waktu pas dipilih milih orang lain. Allah yang itu. Betul. Nah jadi artinya selagi kita pemimpin ini hanya kita mengharap tepuk tangan membuat orang senang semua, itu bahaya. Betul. Jadi filosofinya, kalau ada orang 10 senang semua dengan kita, itu boleh dipertanyakan. Kamu menyenangi mereka itu karena apa? Karena apa? Orang mungkin besok jadi separuh itu ada yang melanggar itu. Betul. Betul Ustaz. Kalau orang 10 benci semua dengan kamu, itu perlu dipertanyakan juga. Apa yang kamu lakukan? Mendak agam galau saja. Ya kan? Iya, betul. Ada orang 10 Iya. agam galau. Itu ditanya, ngapa untuk agam galau? Pasti ada separuh itu ada kebijakan kita yang tidak sesuai dengan aturan. Betul. Orang 10 tidak agam galau. Ditanya, perangi kamu ini perangi siapa? Tapi kalau ada orang 10, 3 orang yang tidak agam, itu normal. Oh, seperti itu. Artinya apa? Tidak semua pemimpin membuat orang bisa nyaman, bisa tenang, bisa bertepuk tangan. Kalau ingin jadi seorang pemimpin, siap untuk dicaci maki. Betul, Ustaz. Nah, tapi ketika tidak menzolimi mereka, tidak melanggar hukum yang ada, tidak mengundang azab Allah, lakukanlah. Pasti Allah akan membantu. Allah. Ya. Yakin. Muratara ini ada logo besar yang selalu dipajang, Ustaz. Citra Muratara berhidayah, Ustaz, ya kan artinya. Masyarakat banyak melihat di media sosial, di media cetak dan lain sebagainya. Saat ini Muratara itu gencar-gencarnya mengadakan semacam pengajian, Ustaz. Ya. Sering sekali mengadakan pengajian baik di tingkat desa, kecamatan, bahkan di tingkat kabupaten artinya ngomong. Tujuan daripada pemerintah Kabupaten Musirawas Utara ini jor-joran, artinya setelah menutup pesta malam lalu menggalakkan di masyarakat untuk memperbanyak pengajian-pengajian, bahkan kami lihat banyak sekali ustadz-ustadz nasional, ustadz-ustadz kondang yang sudah ke Muratara di zaman kepemimpinan Pak Depi dengan antum, Ustadz. Nah, ini apa itu tujuan dari digalakkannya pengajian itu sendiri, Ustadz? Pembangunan kita ini ada 2, Ustadz. Ada fisik, ada non fisik. Ada yang tampak yang bisa dipoto, ada yang tidak tampak dan bisa dipoto. Nah, yang non fisik, yang fisik itu boleh jadi gedung, jalan, pendidikan, kesehatan. Betul. Nah, dan hal-hal yang lain yang di bidang pertanian dan lain sebagainya. Nah, tapi yang non fisik ini, bahwa hancurnya sebuah negeri itu lantaran karena moralnya rusak. Betul. Artinya konsepnya, kalau ingin negeri itu mendapat berkah Allah, maka perbaikilah moralnya. Apalagi kita ditegaskan oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kalau satu negeri itu beriman bertakwa, kita sudah dikasih konsep oleh Allah. Iya. Iman dan takwa. Iman dan takwa, betul. Nah, kita ini kan gini, apapun sekarang,
Kalau Indonesia ini cerdas, oke cerdas. Tidak ada orang bodoh, pintar semua. Ada yang bodoh itu sebagian aja, yang pintar itu lebih banyak. Betul, Ustaz. Tapi kita ini kecerdasan itu sekarang tuh ditutupi oleh kecanduan. Tanda kutipnya bukan candu karena narkoba, bukan. Betul. Kecerdasan orang itu tidak akan nampak secara maksimal kalau dia sudah kecanduan selalu ingin berbuat yang negatif. Betul, Ustaz. Nah, seorang kepala daerah kalau sudah kecanduan berbuat yang negatif, habis. Betul. Ada duit, nah mana caranya masuk kantong dikorupsi. Mana cara kebijakan ini mutar nguntung kelompok. Duit, bener. Kenapa? Kalau sudah tercandu ini, Bener. berbuat buruk, cerdas bagaimana tidak maksimal. Tidak maksimal. Nah, jadi sekarang ini bagaimana kita berusaha di Muratara ini orangnya cerdas tapi benar, pinter dan benar, itu yang mau sekarang. Betul. Nah, sekarang ini sebenarnya lebih banyak orang benar daripada orang pintar. Orang pintar itu bodoh pacak dididik, mana orang tidak benar setengah mati. Dia ya kan saya dengar sebuah ceramah salah satu ustadz yang bisa viral lah, siapa kiai bilang bahwa ya kan orang pintar itu ya punya mazhab tersendiri, punya mazhabnya ngeyelia gitu kan. Mazhab ngeyelia. Coba tuh ustadznya. Nah, kalau ngeyelia itu apa? Itulah tadi ceramah Ustadz Fahmi itu dia tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia itu tahu. Ini yang banyak tuh. Dia tahu barang ini haram. Iya, benar. Nah, karena dia mau tahu, Tidak mau tahu. ngapa dia mau tahu? Lah kecanduan berbuat negatif. Nah, jalan satu-satunya Pak Ustaz tidak bisa, harus dengan agama. Betul. Harus dengan agama. Narkoba supaya aman dengan narkoba. Betul. Ustaz. Nah, alhamdulillah selama ini narkoba kami bekerjasama dengan penegak hukum, banyak bandar-bandar narkoba tertangkap. Kampung narkoba di Ulu sana, kampung narkoba kampung sekarang berubah jadi kampung berkah. Alhamdulillah. Dibangkas habis narkoba. Nah, artinya jalan apa? Pesta malam kita tutup, narkoba kita gencar habis. Betul. Seluruh maksiat kita tantang habis. Betul. Nah, jalan yang kedua untuk nutup ini supaya barang ini sudah tertutup, kita harus bongkar yang lain, buka yang lain. Apa itu? Kita buka pengajian-pengajian supaya ketika yang hal maksiat tertutup, hal-hal yang baik harus kita terus banyak diperbanyak, digencar habis. Jadi mereka dalam 5 tahun kami terbiasa. Alhamdulillah. Nah, saya tadi pengajian. Nah, istri saya dengan ibu PKK di keliling kecamatan tadarusan. Ngumpul orang kecamatan tuh 100 orang dengan bawa-bawa sedikit bingkisan tadarus ibu-ibu. Kemudian artinya sekarang ada peraturan bupati bahwa anak-anak SD dan SMP tidak boleh belajar dulu sebelum membaca Al-Quran 15 menit sampai 20 menit. Digalakkan itu? Bukan digalakkan, dipaksakan. Oh, dipaksakan. Bisa dikatakan dipaksakan. Bagaimana cara memaksakannya? Dengan Perbup nomor 58 tahun 2021. Bahwa anak-anak SD SMP harus membaca Al-Quran 15 menit sebelum belajar. Bagaimana cara saya memantaunya? Saya kasih grup kepala sekolah. Nah, grup kepala sekolah itu harus melapor setiap hari. Anak ngaji divideokan walaupun hanya 1 menit atau setengah menit dan difotokan. Setiap hari dilapor. Nah, kalau ada kepala sekolah yang tidak mau melapor batas 3 hari, saya suruh KUPT-nya ngecek. Kalau memang tidak lagi dalam seminggu, saya datangi ke sekolahnya. Saya tanya kepala sekolah, masih kepengen tak jadi kepala sekolah? Masya Allah. Betul. Sekarang ngaji semua. Alhamdulillah. Anak-anak ngaji semua, seluruh ngaji serba. Dan artinya mengundang sebuah keberkahan itu salah satu jalan adalah membumikan Al-Quran. Karena saya sampaikan dengan Ustaz Fahmi tadi, saya luar biasa benar. Al-Quran harus dibumikan. Betul. Ibu-ibunya yang sebagai madrasahnya di rumahnya harus dikuatkan agamanya. Betul. Dengan pengajian. Dan saya bersyukur alhamdulillah ya kami juga Kabupaten Nusa Utara, pemerintah daerah tidak artinya itu berterima kasih benar pertama kepada yayasan Pondok Pesantren Arisalah dan Mazroilah. Artinya dengan kegiatan itu kami mendapat keberkahan juga. Nah, keberkahan melalui Ustaz Fahmi bahwa ketika ada penceramah nasional datang ke Lubuk Linggau, beliau tidak pernah lupa untuk membantu mendatangi ke Kabupaten Musira Utara. Artinya beliau menyadari betapa kami juga perlu nasihat, perlu bimbingan agama, apalagi ya kami ingin penceramah nasional banyak ke Muratara.
atas bantuan beliau dan syukurlah alhamdulillah. Artinya kami hanya bebannya sedikit. Kalau kami ngundang dari sini Kesra, ya mungkin habis anggaran kami tidak bisa, paling-paling setahun dapat 2 orang. Nah kami syukur alhamdulillah selama saya jadi wakil bupati ini lebih dari 10 Masya Allah. kiai nasional mau datang sendiri ke Muratara. Sendiri ke Nah, Muratara. mungkin atas bantuan itu juga Ustaz Fahmi dan sebagainya, teman-teman di Masdah lah terutama, terima kasih. Jadi kami artinya terus memingin kerjasama ini dengan baik, bahwa dengan keterbatasan ini Allah kirim beberapa hamba Allah untuk artinya membantu kami. Dan filosofi saya dalam memimpin ini gini Pak Ustaz, ketika niat baik sudah kau tancapkan, Betul. maka Allah akan kirim orang-orang baik yang akan mengiringi perjalananmu. Betul. Nah, jadi saya hari ini ingin berbuat baik apapun, saya selalu dibela orang-orang baik. Alhamdulillah. Betul Ustaz. Apapun mau saya. Maaf, di daerah tertentu MTQ-nya karena anggaran di masjid. Iya. MTQ-nya cuma di tempat-tempat kecil biasa. Tapi kami MTQ pakai EU. Masya Kami di lapangan besar pakai EU besar. Dengan dana yang cukup besar. Tapi kenapa kami bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil? EU itu datang sendiri dengan kami. Masya Allah. Pak Ustadz, apa yang bisa kami bantu? Saya bilang gini, kalau Bapak mau berbisnis EU ini ke Muratara, salah jalan. Betul. Tapi kalau Bapak mau cari amal, sini ada. Bagaimana bisa kami bantu, Pak Ustadz? Kami bantu, tolong bantu MTQ harus meriah, saya bilang. Ini sekarang Masya biasa. Jalan mana? Kami patungan OPD. Masya Allah. Buka tenda, kasih hasil karya-karya per OPD itu ditampilkan ke masyarakat, dijual dengan harga murah. Dia nyewa tenda untuk bayar EU. Gitu. Nah, ini artinya ketika niat baik sudah kau tancapkan, maka Allah akan kirim orang-orang baik akan mengiringi perjalanan. Masya Allah. Dan itu menjadi pegangan saya. Luar biasa kata-kata itu. Ketika niat baik sudah engkau tancapkan, maka Allah akan kirim orang-orang baik yang akan mengiringi para sahabat agam da agam. Alhamdulillah. Ini obrolannya sudah luar biasa ini. Sedikit banyak kita sudah mendapatkan begitu banyak informasi. Artinya tidak serta-merta seluruh kebijakan itu menyalahkan pemerintah daerah. Ada juga kebijakan yang memang hasil daripada kebijakan pusat dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Muratara ini adalah kabupaten yang sudah sangat baik dengan citra Muratara berhidayah, yang sudah menutup pesta malam, menggalakkan pengajian, dan tadi juga kalau tidak salah sudah mau menggalakkan pariwisatanya juga Ustaz ya, alhamdulillah. Religi. Sekarang sebagai closing statement Ustaz, sebagai penutup, kata-kata penutup apa yang dapat Ustaz sampaikan secara luas untuk para pemimpin-pemimpin daerah yang lain, untuk seluruh masyarakat, tidak hanya Muratara dan khususnya juga untuk warga Kabupaten Musirawas Utara. Kami persilakan Ustaz. Iya. Menjadi seorang pemimpin itu adalah sebagai amanah yang dibebankan oleh Allah dan titipan pekerjaan berat dari rakyat yang memilih atau yang tidak memilih. Betul. Nah, menjadi seorang pemimpin itu tidak bisa membuat semua orang bertepuk tangan. Sudah pasti ada yang agam, ada yang tidak agam. Jadi sepanjang yang kita lakukan itu tidak menzolimi rakyat secara umum, tidak melanggar aturan dan peraturan, dan tidak mengundang azab Allah dari kepemimpinanmu, maka apapun yang dilakukan itu insya Allah Allah akan memberikan hal-hal yang terbaik, ide-ide terbaik, petunjuk-petunjuk yang cemerlang untuk membangun daerahnya dengan baik. Betul. Dan dalam artian bahwa kita hanya bisa berdoa kepada Allah dari status pandemi menjadi endemi ini. Mudah-mudahan Indonesia secara umum akan kembali pulih. Betul. Apabila secara nasional pulih, otomatis daerah pun akan juga ikut pulih. Betul. Karena dampaknya sangat luar biasa, tapi dengan kegigihan, dengan kesungguhan, dengan kekuatan kesabaran, dengan keikhlasan yang ada, dengan tekad penuh pengabdian, bahwa apapun yang dihadapi akan kita lakukan dengan ringan, dengan penuh artinya kemudahan dari Allah. Alhamdulillah. Ya, ketika semua itu juga mendapat dukungan rakyat terutama di Kabupaten Musirawas Utara. Terima kasih, mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat atas wawancara ini untuk umum
dan terutama khusus bagi Kabupaten Musirawas Utara ke depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tentunya luar biasa obrolan kita pada kesempatan hari ini, luar biasa dengan tokoh yang tepat, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Inayatullah, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau adalah Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Jadi Ustaz, agam da agam? Agam laju apa kena jadi. Apa kena jadi. Agam da agam, apa kena jadi. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Ustadz yang alhamdulillah telah sedikit memberikan jawaban-jawaban terhadap setiap permasalahan yang ada pada masyarakat, pada umat, terkhusus untuk Kabupaten Musirawas Utara. Insya Allah kita akan bertemu di agam da agam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.